Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali lagi dengan podcast Maduret episode ke-15 bersama tamu spesial. Nama aslinya Khalil Jazuli, tapi nama istilahnya, nama panggung, Sama-sama dipakai sih. Oh, Sama-sama dipakai. Untuk Khalil Jazuli biasanya saya pakai di literasi, tulis menulis. okay. Kalau Koca Mireng jadi perkontenan. Oh, perkontenan. Ya, kalau di perkontenannya Koca Mireng. Dan beliau ini dari Pamekasan. Untuk di TikTok yang saya lihat memang rata-rata fokus pembahasan di masalah kemaduraan, baik kebahasaan maupun tradisi. Betul. Aslinya Pamekasan, Bang? Kalau aslinya pas lahir Ya. itu di Pamekasan Desa Potoan Lau, Kecamatan Plengahan. Cuman menikah ke Pangereman Batu Marmar. Akhirnya ikut Istri. Oh, Kalah. kalah. Kalau di daerah sampai sekarang lagi musim apa? Kalau sekarang lagi transisi sih. Tembakau sudah kelar, mau pindah ke musim biasanya penanaman jagung ataupun cabai itu masih belum. Oh, tapi setelah tembakau itu biasanya ke jagung. Iya, jagung dan nanti biasanya terus jagung, kacang tanah sama cabai. Itu langsung di satu Oh ya, dalam momen. satu bulan. Ya, itu. Bukan musim nikah ya? Ah, Musim nikah juga. musim nikah kayaknya emang iya. Soalnya dari kemarin undangan sudah banyak yang masuk. Iya. Alamat persediaan harus diperbanyak. Beliau ini memang terkenal aktif di perkontenan karena memang fokusnya di sana, Mas ya. Bagaimana awal mula terjerumus Oh, kali ini? Apa memang cuma buat dokumentasi pribadi atau memang ada niat-niat? kata terjerumus sebenarnya mungkin memang lebih tepat ya. Soalnya gini, dulu kan istilahnya baru ada TikTok itu kan lumayan ya ndak FOMO juga pas baru ada TikTok. Bahkan saya termasuk orang yang kemudian menentang ngapain sih TikTok, karena dulu kan TikTok isinya ya tahu sendiri lah gitu. Lumayan negatif loh. Ya, sampai di satu momen kemudian kok kayaknya banyak orang mengekspresikan dirinya kok pindah ke TikTok gitu. Kalau di IG ya karena saya juga kurang paham dulu IG seperti apa. Dunianya. Ya dunianya bagaimana, uploadnya gimana, trafficnya gimana itu belum paham gitu kalau di IG. Akhirnya cobalah untuk kemudian oke, kayaknya mau tidak mau saya harus terjun juga di sana walaupun isinya dulu masih realistis lah. Ya. Sebagai orang yang kemudian dari asalnya menentang kemudian jadi bikin harus mau tidak mau harus bikin. Harus masuk. Begitu akhirnya ya wes FOMO ikut-ikutan konten apa yang lagi rame gitu. Cuman karena saya ngerasa nggak ada yang cocok juga dengan saya gitu. Dari beberapa konten yang saya temukan di TikTok, akhirnya nyoba ya wis lah, saya coba bikin konten komedi tapi masih berbau kemaduraan. Dulu konten pertama saya itu berhubungan dengan mitos yang ada di Madura ataupun peribahasa yang ada di Madura, cuman dikomedikan awal-awal masuknya. Itu cuman ya namanya juga orang baru gitu. Dikomedikan itu dalam bentuk seperti stand up? Bukan, Komedi tapi kejadian? iya komedi kejadian. Komedi kejadian. Salah satu contohnya kayak kita pernah dengar di salah satu peribahasa, entah ini peribahasa pure, tapi kalau saya nyari itu bukan peribahasa juga, lebih ke mitos juga. Itu katanya kita ndak boleh kalau makan, kita ndak boleh memakai piring lebih dari satu. Ada kayak ya mungkin di kawasan sampean. ya di kawasan saya itu ada istilah kayak gitu. Artinya kalau piring itu lebih dari satu, entar dikhawatirkan istrinya lebih dari satu juga gitu. Akhirnya saya komedikan itu. Di kejadian saya makan pakai piring yang banyak, terus dimarahin sama istri saya ceritanya. Nggak boleh
pakai piring lebih dari satu, ntar istrinya banyak. Yang awalnya saya marah, cuman sampai kepikiran kalau gara-gara pakai piring yang banyak istrinya banyak, kenapa enggak kemudian saya tambah banyak ini aja piringnya, dari yang asalnya lapis 2 jadi lapis 5 gitu. Kayak gitu awal-awalnya. Awal-awal. Cuman abis itu ya karena ndak rame, yang nonton cuman ya 2 digit. Akhirnya pindah ke komedi slapstick. Iya. Yang lip sync itu, yang ikut-ikutan orang kayak udah ada soundnya, Iya. udah dibikin sama orang komedinya. Jadi saya cuman ngereka ulang sih kayak gitu. Lumayan tuh di situ lumayan Lumayan naik. ada naik ya, lumayan ada naik sampai followers di TikTok itu dalam waktu 1 bulan nyampe angka 1000 lebih. Untuk orang baru nyampe 1000 kan ya sudah wow gitu. Akhirnya ya mentok di situ. Sampai kemudian saya berpikir Karena memang harus nunggu orang ya, Mas. iya. Nunggu konten orang. Nunggu konten orang. Kalau ndak ada orang bikin konten, ndak ada yang mau ditiruin ya. Mau dari mana idenya gitu. Akhirnya saya masuk juga yang menjadi inspirasi saya kemudian. Saya lihat konten orang Jepang. Iya. Mereka itu nulis apa istilahnya? Kanji. Kanji, bahasa Nulis kanji. bahasa mereka. Ya. Bahasa mereka ditulis pakai aksara mereka, pakai huruf mereka gitu. Terus saya lihat juga kayak di Jepang. Saya juga sempat masuk ke Korea-Koreaan. Iya, iya, Jadi K-pop, budaya K-pop, filmnya, seriesnya saya sempat ngikutin banyak gitu. Itu mereka masih dibiasakan menulis menggunakan aksara mereka. Iya. Saya kemudian berpikir gini, ini di Madura terkhusus ya, karena saya orang Madura, itu sebenarnya punya aksara tersendiri yang kita ketahui sebagai carakan Madura. Carakan. Nah, tapi kok kayak ndak ada ya orang yang melestarikan itu. Iya, iya. Padahal orang luar itu dengan sangat bangga menjadikan huruf aksara mereka sebagai identitas mereka. Kita misalnya bisa tahu orang nulis, oh ini kanji, oh ini orang Jepang. Oh ini nulisnya pakai hanse, oh ini orang Cina. Iya. Bisa jadi karakter gitu. Karakter. Tapi kita orang Madura punya cara kan, bahkan di sekolah-sekolah juga kayaknya sudah ndak lagi diajarkan gitu. Kalau mau dikatakan punah mungkin sudah enggak ya. Sudah sama-sama di sana. Karena sepertinya kalau untuk carakan Madura itu yang menggunakan ya mungkin orang-orang di lingkungan dinas. Betul, istilahnya carakan itu masih tampak eksklusif untuk kalangan atas. Untuk kayak masyarakat bawah, apalagi seperti kita disebutnya sebagai rakyat haraha gitu. Kalau di sini hiri. Ya seperti itu ya. Carakan nih kayak untuk apa gitu kan? Belajarnya ribet, aplikasinya juga ndak nemu gitu mau diaplikasikan kemana. Ya akhirnya carakan matur itu ya kayak udah. Jadi sudah jadi cerita saja sekarang gitu. Bisa jadi iya, atau mungkin bisa jadi memang sudah tidak tahu lagi, tidak diceritakan lagi gitu. Kalau kemarin dipelajari. Kemarin saya sempat nanya karena kan tempat kerja saya itu dekat dengan sekolah. Saya nanya ke salah satu murid SMP di tempat kerja saya. Itu ternyata yang mereka pas saya nanya carakan, ya mereka tahu alhamdulillah. Tapi pas saya nanya vokalnya, hurufnya seperti apa, itu mereka kayak nggak tahu apakah mereka memang malu atau memang tidak tahu, ya kurang tahu. Tapi mereka kayak nggak bisa gitu untuk carakan gitu. Itu yang sangat miris. Makanya kemudian saya berpikir kayaknya perlu ada yang memulai untuk kembali membiasakan menggunakan carakan. Jangan sampai kemudian carakan ini sebagai identitas kita itu kayak menjadi dongeng saja. Jangan sampai kepada anak cucu kita nanti hanya bercerita dulu ada loh carakan. Yang itu jadi alat pengantar. Jangan sampai gitu. Ya bermula dari itu, kemudian konsisten saya sudah. Ya walaupun isinya lebih ke mau video ini naik,
Iya, mau iya, video ini mentok di angka berapa ya wis saya enggak peduli gitu. Yang penting saya mau memulai memperkenalkan lagi carakan. Masalah mau viral kayak mau FYP kayak enggak mikir lagi gitu. Berarti karena sudah punya tujuan yang jelas. Betul, betul. Berarti bukan hanya tujuan saya apa konten urusan viral-viralan enggak berarti ya. Alhamdulillahnya tidak. Pun sampai sekarang kayaknya begitu. Cuman dari itu kan akhirnya ada orang yang nanya tentang kebahasa Maduraan gitu. Dari konten yang hanya sekedar carakan itu ada orang yang nanya, oh sampean orang Madura enggak? Oh di Madura ada ini enggak? Oh di Madura ada itu enggak? Sampai kemudian ada yang komen kalau orang Madura kan umumnya orang luar itu yang rame dengan satu kata-kata ataupun yang anekdot bede bedene bede. Oh iya yang paling lumrah. Ya, itu kan kayak jadi tongue twisternya orang Madura gitu. Untuk nyoba kemaduraan orang Madura sendiri ataupun orang luar Madura yang mau belajar bahasa Madura, kan tolak ukurnya dari itu kan. Iya. Kalau bisa fase di itu berarti kemaduraannya dapat dipastikan benar-benar orang Madura gitu. Akhirnya nyoba di situ. Itu saya bikin ternyata lumayan rame. Akhirnya ada lagi yang nanya, ya walaupun isinya kayaknya sebenarnya ojlokan. Oh iya. Tapi Cuman, sambil menjelaskan memang. Enggak, ada orang nanya ke saya yang isinya kayak memang untuk mengejek gitu, untuk mengejlok saya. Cuman saya enggak kepikiran ke sana awalnya. Itu konten pertama yang punya saya yang naik itu kan gara-gara ngebahas huruf W. Oh iya. Ya. Gara-gara saya ngebahas huruf W itu lumayan tuh. Bahkan saya ngupload abis Isya jam 9 malam itu sudah 100.000 yang nonton pertama kali gitu. Akhirnya saya yang awalnya saya nganggap itu sebagai wes orang nanya biasa gitu, saya paham. Oh ternyata itu ejekan lo ke saya gitu. Makanya saya ngebikin kontennya juga lebih santai karena saya karena memang dasarnya mau ngasih tahu gitu. Bukan ngerasa diejek gitu. Tapi kalau mungkin itu saya sadar kalau saya diejek bisa jadi enggak jadi konten itu. Begitu akhirnya ya terus naik ya mau tidak mau sudah terkadung banyak pertanyaan juga di kolom komentar. Ya kata tadi jerumus yang sampean ucapkan di awal kayaknya malah lebih pas gitu. Mau tidak mau ya wis lah udah terkadung di sini gitu. Fokus aja terus akhirnya fokus di ini di bidang kebahasaan. Ya kalau dibilang fokus perkontenan ke bahasa kemaduraan ya, tapi kalau dibilang fokus konten tidak juga. Soalnya saya itu masih realistis orangnya. Konten itu ada banyak teman-teman yang menyarankan untuk fokus ke konten, tinggalin pekerjaan gitu, yang penting konten aja. Cuman saya mikirnya gini, dalam bahasa Madura ada istilah peribahasa cek sampai atina tumpeng milih butet. Jangan sampai meninggalkan sesuatu yang pasti untuk ke sesuatu yang tidak pasti. Dan banyak contohnya. Gara-gara viral sesaat ninggalin pekerjaan akhirnya luntang-lantung gitu. Padahal itu cuma naiknya sesaat. Iya. Dan viral itu mungkin dalam sekalipun follower banyak itu tidak semuanya viral lah mas. Tidak semuanya. Mesti ada mungkin bahkan cuma 1.000 mungkin ya. Padahal yang lain sampai puluhan. Ya termasuk punya saya. Iya. Saya lihat biasanya mungkin kalau yang kontennya berubah dari jalur yang dikenal oleh TikTok mungkin. Iya. Iya sih. Kalau yang saya lihat punya sampean itu konten yang bahas kemaduran itu mesti rame. Masih lumayan. Kalau yang masalah apa kayaknya ada yang kata-kata itu bahkan traffic yang untuk carakan saja itu rendah. Oh. Padahal itu tujuan utama saya kan. Tujuan utama saya kan dicarakan gitu. Setiap kali saya bikin konten carakan itu rendah. Kalau yang tadi yang masalah huruf W itu termasuk pembahasan yang selain rame di obrolan juga di dunia literasi itu sebenarnya juga rame. Saya pernah nulis itu mas di Kompasiana. Dalam satu hari langsung tembus 10.000 kalau tidak keliru.
sampai akhirnya lanjut mentok di 35.000 kalau enggak. 35. Pembacanya. Cuma masalah gini kok sampai cek raminya gitu. Ternyata pas sekarang sudah musimnya video, saya cari konten itu di video, ternyata memang rame. Iya, bener. Bahkan kalau kayak jadi formula gitu ya. Kalau sambian konten kreator pemula mau followernya naik, bahas huruf W. Bener. Kunci berarti. Iya, saya nemu ada satu, bukan cuma satu, ada beberapa konten kreator baik itu yang kemudian komedi keluarga ataupun komedi kejadian keseharian. Kalau sudah yang dibahas huruf W, naik. Heran saya. Ada huruf W ini salah apa gitu. Apa sampai gimana ya? Masalah huruf W apa memang cuma di Madura atau di luar? Tapi kalau yang saya lihat itu di luar juga ada sebagian yang memang bisa dikatakan tidak punya. Justru memang huruf W itu sebenarnya kan diolok, diojlok, diejek kepada orang Madura justru di luar Madura. Oh iya. Gitu, ketimbang orang Maduranya sendiri. Bahkan saya kan juga di video yang bahas huruf W itu kan ada istilah sok akademis lah gitu istilahnya, dengan mengatakan ada referensinya loh, kalau huruf W itu ada di bahasa Madura. Referensinya itu ya di carakan itu, di aksara carakannya kan jelas ada data sawela. Iya, kalau di carakannya saja sudah ada huruf W, mana mungkin di keseharian tidak mau dipakai gitu. Padahal kita tahu aksara carakan saja itu sudah sedikit loh. Gitu. Masa kalau misalnya sudah pilihan dari beberapa aksara malah nggak mau dipakai lagi gitu kan, kayak mustahil gitu. Mikirnya gitu. Ternyata pas nyari contohnya susah juga. Bahkan yang bahasa yang serapan dari bahasa Arab itu kalau ke Madura juga W-nya hilang. Seperti wahid, tiba-tiba head. Ya benar. Di pengucapan itu. Justru itu kan gara-gara dialek ya, dialek. Seperti yang kita tahu, memang orang Madura by literasi yang saya cari gitu. Memang untuk mengucapkan sesuatu yang kaitannya langsung kayak W ataupun IE itu memang agak susah. Selain memang kebiasaan penulisan di aksara di ejaan opposition itu kan memang J dibaca Y. Kayak apa ya? Banyak contoh lagi gitu lah. Terus W udah nyambung ya? Bukan yang itu. Oh, yang opposition yang huruf Y. Kalau yang huruf W itu memang ya W gitu. Kalau di aksara oppositionnya. Cuman kemudian memang banyak serapan dari bahasa luar ketika masuk ke bahasa Madura itu memang berubah menjadi B. Tapi kalau bahasa Madurinya sendiri yang memang sudah pakai W, ya W gitu. Kalau memang dari asal. Betul. Cuman memang sekarang kan kayak huruf W dan IE ini kayak jadi masalah di bahasa Madura. Karena banyak yang mengatakan huruf W dan huruf IE itu bukan aksara utama. Tapi sebagai aksara pelancar. Oh iya. Penyampai ya. Iya, artinya kalau kita misalnya mau mengatakan koa, sebenarnya bisa ditulis KO dan A, tak usah W. Cuman kenapa kemudian saya secara pribadi bersikukuh ataupun memaksa kalau W memang ada walaupun disebut aksara pelancar, karena dalam ejaan pedoman umum ejaan bahasa Madura di tahun 2012 yang kita kenal sebagai ETOK 2012 ataupun ada yang menyebut sebagai M2 2012 itu memang OW dituliskan kalau dalam penulisan. Cuman memang dalam pengucapan kayak terbaca samar gitu. Disuarakan samar. Gitu. Untuk seperti contoh koa tadi. Koa. Kalau di penulisan harusnya ada. Di penulisan tetap harus ada. Toa. Gitu. Toa ya. Kemudian apalagi ya? Intinya yang diantarkan oleh W ya. Iya, intinya itu. Dan kalau dicari banyak. Dari konten itu sebenarnya kan saya sudah ngasih contoh banyak gitu kan. Masih aja banyak yang kemudian nyari celah. Yang huruf W ada di depan, bukan yang ada di tengah. Kalau kayak
koa, Iya, terus iya. kemudian toa, itu kan ada di tengah gitu. Saya kasih contoh yang lain Yang ada yang di ada depan. di depan. Contohnya ini ada WW. Bahkan sudah jarang mungkin orang dengar WW kan ya. Itu ada di depan W-nya, tapi banyak yang maksa. Tapi kan itu nama hewan gitu. Saya juga ngasih contoh wengkuang, W juga. Banyak orang yang kayak mengelak itu kayak masih belum menerima. Pokoknya di Madura ndak boleh ada huruf W. Saya kan gitu kan. Akhirnya dipaksa. Saya kasih contoh kemudian kalau bagaimana kalau dengan widui gitu. Itu juga bahasa Madura gitu. Mereka mengatakan, oh itu juga bukan kata kerja. Lah, terus yang sampean cari itu sebenarnya huruf W-nya atau memang pengen ngehina aja gitu. Padahal di seperti orang Sunda itu kan juga tidak ada apa F apa P ya. Ya, Ada benar-benar, ya. Benar. Huruf F memang tidak ada. Dalam pengucapan mungkin ya Mas. Dalam Sama. dalam pengucapan di bahasa asli Sunda, di bahasa asli Jawa, di bahasa asli Madura, di bahasa asli Bali, di bahasa asli Tatar Lombok, aksara Lombok itu juga tidak ada F. Oh, bukan Karena cuma Sunda. iya bukan cuma Sunda, di Madura juga tidak ada. Kenapa? Karena kalau secara ikut aksara carakan yang kita pakai, carakan Madura itu kan bukan hanya dipakai di Madura. Ya di pokoknya aksara Hana Caraka itu dipakai di Jawa, di Madura juga, kemudian Sunda juga dipakai, di Bali juga dipakai. Itu kan dari asal aksara Brahminya gitu. Di aksara Brahminya itu pakai itu gitu. Jadi turunannya ke bawah kalau bahasa aslinya memang tidak ada gitu. Jadi kalaupun misalnya ada F di bahasa Madura misal ataupun di bahasa Jawa, itu berarti serapan. Serapan. Iya. Gitu. Kalau memang huruf W ini seperti jadi hal yang kalau dibahas itu kayak memang untuk ngejek, bukan Betul. untuk penasaran gitu kan Mas? Iya bukan, Iya. memang untuk ngejek aja gitu. Ya buktinya sampai sekarang yang ngebahas huruf W masih rame gitu kan. Saya saja 2 kali sudah ngebahas huruf W. Oh, Rame semua. pembahasan itu. Iya. Kalau yang pertama kan coba lebih penjelasan gitu. Penjelasan. Kalau konten yang kedua yang ngebahas huruf W langsung contoh gitu. Itu rame semua. Makanya jadi formula nih. Sampai sekarang masih terus di TikTok, fokusnya di TikTok apa sampai ke media yang lain? Kalau saya memang fokusnya lebih ke TikTok kalaupun bikin gitu. Oh, iya, Karena di TikTok itu ya lumayan orang sudah kenal saya. Ya, sebagai Ocha Miringnya gitu. Iya, iya. Kalau di tempat yang lain kan orang masih kenal saya sebagai Holil Jasulinya. Oh, Iya. di IG mungkin. Di sama. IG saya baru rubah bulan kemarin yang saya rubah, saya ganti namanya ke Ocha Miring. Sebelumnya saya masih bersikukuh ke Holil Jasuli gitu. Itu kalaupun misalnya saya bikin konten kemudian saya lempar ke Facebook mungkin ya, ataupun saya lempar ke IG ya kayak biar lebih luas aja, tapi kalau fokusnya memang lebih ke TikTok gitu. Lebih banyak followernya. Lebih banyak follower. Kalau secara hitung-hitungan rezeki sudah ada. Kalau dari TikTok itu. Mau ketawa takut dosa. Soalnya yang saya tahu TikTok itu fokusnya di live. Enggak tahu. Ada juga tuh yang video tapi mendapatkan bisyar. Saya ngecerna itu TikTok itu kan enggak ngasih apa-apa. Oh, memang enggak ngasih Enggak ngasih apa-apa. Semua hal yang berhubungan dengan monetisasi di TikTok itu dari pihak ketiga semua. Saya yang pelajarin. Maksudnya dari Pihak ketiga. Misal, cara dapatkan uang dari TikTok itu kan kayak pertama live. Ya. Yang ngasih siapa? Iya, penontonnya. Penontonnya kan, bukan TikToknya langsung Iya, kan. iya. Bahkan TikToknya tinggal ngambil pajak 30% gitu. Terus misal ada hadiah langsung di kolom komentar. Yang ngasih hadiah siapa? Ada langsung. Ada di TikTok. Cuman jarang orang tahu gitu. Itu juga yang ngasih siapa? Iya, sama.
penonton juga. Penonton gitu yang ngasih komentar. Terus ada juga kemudian afiliasi yang ngasih siapa? Dari pihak toko. Iya. Terus ada juga kerjasama dengan artis. Nah itu yang kayak apa itu? Kerjasama dengan artis itu kalau sampean cari di pengaturan ada kerjasama dengan artis itu nantinya artis ini lagi mengeluarkan lagu baru yang nantinya sampean pakai lagunya tapi harus full lagunya, nggak bisa dikasih kata-kata yang lain, memang harus full lagunya yang dipakai. Itu dikerjasama ada dapat berapa persen gitu. Itu pun yang ngasih kan dari pihak artisnya gitu. Jadi kalau misalnya dari TikTok dibilang ada, ya karena saya juga nge-live jarang, pun kemudian secara bikin konten kayak kenceng tak kenceng kalau disebutnya. Jadi untuk dapat uang dari TikTok yang dibilang menguntungkan, ya enggak ada karena saya enggak memanfaatkan itu. Ya kalaupun ada beberapa teman-teman yang kemudian ketika saya nge-live itu ada yang ngasih gift lah ke saya, pun ada juga yang melalui komentar hadiah langsung itu ada. Terus endorsement juga alhamdulillah ada. Ya cuman kalau mau dibilang itu menguntungkan belum kalau ke saya. Ya belum dianggap penghasilan ya. Belum. Penghasilan saya masih dari tempat kerja saya sebagai karyawan toko. Yang sudah jelas 1 bulan bakal ada. Udah ada di demo. Iya. Sampean juga riwayat pendidikan pernah mondok tuh? Kalau mondok ya dulu boleh nyebut? Enggak apa-apa. Nyebut merek juga enggak apa-apa. Enggak, takutnya Nggak aja ada iklan yang masuk. Oh iya. Ayo kalau mau yang ada iklan UMKM juga enggak apa-apa loh. Banyak loh UMKM di Madura yang mau masuk. Sepi loh ini. Ini juga tumbler saya ini. Ya, dulu saya mondok itu sebenarnya saya sekolah di Membalulung Bata-Bata. Sekolahnya mulai dari TK, MI juga, mau MI pagi maupun kemudian yang sekarang disebutnya MD sorenya saya juga sudah di Bata-Bata. Cuman mondok kemudian jadi dari tahun 2000. Karena memang dekat tuh. Dekat. Saya di Buton Laok itu kalau jalan kaki ke Bata-Bata 5 menit mungkin. Jalan kaki itu. Iya. Ya. Jadi sekolahnya mau di Bata-Bata dari TK mondok di tahun 2004. Mondok kemudian lulus Madrasah Aliyah tahun 2012. Gitu. Berarti rumah jenengan dari Bata-Bata itu sepelemparan aja ya? Sepelemparan. Jadi tidak ada bahasa sampai enggak kerasan berarti. Selama mondok. Gimana ya? Ada sih. Tetap ada. Ada, tapi 1 kali. Jadi istilahnya mungkin biar punya cerita aja kalau saya enggak pernah gitu. Masalah apa itu, Mas? Ya lumayan lah, kayak rumah saya dekat ke pondok itu kayak ya juga bentar saya bisa lihat gitu. Justru dari itu mungkin 1 momen 1 kali saya ngedenger orang tua saya kan tiap maghrib biasanya dikiran tuh, mulai dari azan sampai dikiran di masjid. Itu saya denger dari pondok. Jadi di momen itu 1 kali kemudian saya ngerasa harusnya saya di rumah gitu. Tapi selebihnya setelah 1 kali itu alhamdulillahnya enggak pernah lagi. Jadi mondok saya kan cuma sebentar 8 tahun. Iya. Itu ya cuma 1 kali itu gitu. 8 tahun itu sudah cukup dianggap sepuh ya. Kalau sekarang kayaknya ya. Iya. Soalnya kan kebanyakan paling lama sekarang di 6 angka tahun. 6 tahun. Iya. Iya. Itu pun apalagi ada yang 3 tahun juga. Cuman saya tetap bersikukuh berpegang pada kata-kata santri dulu yang mengatakan nyantri 10 tahun aja itu kayak sambian cuma numpang kencing aja di pondok. Numpang kencing. Iya. Apalagi cuma 8 tahun gitu. Makanya saya masih berpegang pada itu gitu. Sebenarnya masih kurang. Ya akhirnya saya nambah 2 tahun lagi saya nambah, tapi bukan di Bata-Bata. Di Al-Majidiyah Palsuting selama 2 tahun dari jauh tuh, Mas? deket juga. Deket juga. Bahkan
Itu kalau ke Bata-Bata dari rumah saya itu ke selatan, kalau Al-Majid Al-Huting ke timur. Gitu. Sama kayaknya jarak tempuhnya. Itu 2 tahun. Jadi kemudian ya saya Hitung mendung 10 tahun. 10 tahun. Genepin itu biar lengkap lah kata orang sepuhnya gitu. Yang di Bata-Bata itu sampai ke pengabdian. Sampai pengabdian. Pengabdian saya 2 tahun. Oh, di mana? Kalau yang pertama itu boleh nyebut merek lagi? Monggo, silakan. Kalau yang pertama saya pengabdian di Bangkalan, tepatnya di Nurul Huda, Tambak Pocok, Bangkalan. Tobiru. Bangkalan, Tobiru. Utara. Ya, Pantai Utara. Kalau yang kemarin sempat rame tentang pertikaian yang berapa korban itu tepat di pintu masuk menuju ke tempat tugas saya. Tapi jauh masih. Artinya dari tempat kejadian ke tempat tugas saya itu masih sekitar 3 kiloan lagi gitu. Berarti mungkin sampean dengar nama-nama tokoh-tokoh yang ada di kejadian itu selama sampean di tempat tugas. Di pengabdian? Iya. Enggak, karena saya memang fokusnya ke ngajar aja. Oh, enggak, maksudnya enggak ada cerita-cerita. Kalau misalnya perihal nama-nama, saya enggak tahu. Cuman emang pernah dengar kalau di tempat saya itu belajar silat emang kayak sudah diwajibkan. Oh, gitu. hal lumrah memang. Memang hal lumrah. Bahkan kan di salah satu korban yang meninggal itu, kita nyebutnya korban karena sudah meninggal gitu ya. Ya terlepas siapa tersangka sebenarnya gitu kan. Itu memang saya pernah dengar kalau salah satu murid saya, beberapa murid saya itu belajar pencak silatnya ke daerah Larangan gitu. Masalah kepada yang bersangkutan atau tidak ya kurang tahu gitu. Tapi di area yang bersangkutan itu. Iya, di daerah itu. Emang terkenal kalau mau belajar silat di tempat saya itu ya ke Larangan itu, Larangan Timur itu. Memang terkenalnya ke sana. Nah, menarik ini karena sudah nyinggung masalah ini. Ah, Rata-rata juga pembahasan dan orang mengenal Madura dari Carok. oh iya. Itu gimana? Kerasnya. Kalau menurut sampean, Mas? Gini. Masuk keras sih orang Madura. Saya yang hidup di lingkungan seperti ini kok masuk keras. Sama sih. Saya itu kan hidup bahkan di lebih dekat ke lingkungan pesantren karena di selatan rumah saya itu pesantren, banyak pesantren, istilahnya pesantren besar lah gitu. Di selatan rumah saya itu Membalulung Bata-Bata, kemudian di timur rumah saya itu sekarang yang ada Al-Majid Al-Huting, terus kemudian di sebelah utara tempat saya Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar dan Al-Hamidi Banyuanyarnya. Kemudian di barat bahkan ini masih administrasi masih satu desa dengan saya itu Miftahul Ulum Penyepet. Oh. Jadi lingkungan pesantren Iya. kayak Dikelilingi ulama. dikelilingi pesantren ini saya belum pernah mendengar istilah kekerasan dalam hidup saya gitu loh. Bahkan istilahnya orang labu etokol itu belum pernah. Baru kemudian saya menikah tinggal di Pengerman yang kemudian dekat dengan dulu pernah rame gara tragedi Carok di 2006. Yang di 2009 di Pamekasan. yang di Pamekasan yang perkara tanah catoh. Oh, yang Kelebun. Betul. Itu kan jalan tempat kejadian itu akses jalan saya ke rumah gitu. Salah satunya. Gitu. Jadi kayak loh, saya ini nyasar kemana? Dulu kayaknya saya enggak pernah ngebahas sesuatu yang istilahnya berat secara tengka, nyampe di lokasi yang baru. Waduh, saya ini harus belajar hal yang baru gitu. Stereotipnya sudah sangat Tapi kalau misalnya kembali ke pertanyaan sampean, bagaimana orang Madura itu dikenal dengan sangat keras? Saya tidak mau membenarkan itu pun saya juga tidak mau menyalahkan. Karena gini, stereotip itu terbentuk gara-gara mungkin kejadian di masa lalu. Terlepas yang membuat stereotip itu muncul secara perorangan ataupun kelompok, itu memang pernah kejadian di masa lampau. Baik buruknya saya kurang tahu juga gitu.
dari mungkin yang dianggap hanya satu orang ataupun satu kelompok di satu daerah, kemudian semakin lama akan semakin berkembang dan akhirnya kita yang mungkin sekarang merantau pertama kali keluar tiba-tiba langsung Madura ya, Carok ya. Saya baru pertama kali lo keluar dari Madura, kok tiba-tiba udah Carok gitu kan. Jadi mau membenarkan itu juga tidak, mau menyalahkan itu juga ya tidak gitu. Karena itu memang sudah dibentuk gitu. Sampean pernah merasa ada andil orang Madura sendiri nggak? Dalam ke apa ya? Dalam tersebarnya stereotip ini. Gimana ya? Ini lumayan sensitif sih. Lumayan sensitif, tapi bagi saya pribadi itu sangat penting Mas ya, dalam bentuk kesadaran ke depannya gitu loh. Karena yang saya temui ya, kalau menurut saya pribadi, yang saya temui itu orang-orang Maduranya itu juga berperan penting dalam penyebaran itu stereotip ini. Yang saya gini Mas, pernah punya pengalaman ketika mondok di luar Madura. Betul. Dan saya duduk dengan sesama orang Madura. Terus kemudian ada orang dari luar Madura, dari daerah Jawa Barat. Itu yang diobrolkan dan yang dibangga-banggakan oleh teman saya ini. Orang Dan Madura? iya, dan yang selalu diceritakan ke teman Bandung ini adalah perkara itu. Harga diri, ya, terus cerita-cerita kekerasan, cerita-cerita masalah Carok dan lain semacamnya. Akhirnya saya berpikir, oh kalau seperti ini modelnya, ya siapa yang mau bermain ke Madura gitu loh Mas. Betul. Berarti kan kamu agen of Caroknya. Iya. Jadi jangan, ya akhirnya mau menyalahkan orang luar ya, saya juga kok sepertinya kita yang lebih membesar-besarkan lagi. Kalau menurut saya kayak gitu sih, karena dari pengalaman gitu. Saya juga sempat kepikiran begitu sebenarnya. Karena seperti ini, istilahnya tidak ada asap kalau tidak ada api kan gitu. Iya, betul. Lebih ke oke, mungkin ada beberapa kejadian di masa lampau yang momennya terjadi tidak dengan secara sengaja. Artinya kejadian itu memang ya wis lah terjadi begitu saja, berbentuk konflik, kekerasan yang akhirnya yaitu menjadi cerita bagi orang luar pun bagi kita. Namun makin kesini semakin banyak orang kemudian yang terlalu dikatakan bangga dengan adanya pembelaan harga diri bagi masyarakat Madura tanpa kemudian mereka berpikir konteksnya seperti apa. Ini mungkin akan banyak orang yang kemudian menghujat saya secara pribadi atas apa yang saya ucapkan, tapi setidaknya ini akun sampean loh. Iya. Nggak seperti ini. Ya bukan untuk bermaksud untuk menarik cacian atau hujatan itu, cuman apa yang saya dapatkan dari apa yang saya pelajari melalui banyak literasi itu adalah seperti ini. Ada beberapa kejadian yang kemudian sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Iya, betul. Namun karena mereka disulut dengan orang Madura masa kayak gitu ndak melawan. Padahal sebenarnya masalahnya sepele loh. Artinya sampean bawa bercanda aja ini kelar. Cuman gara-gara sampean terlalu membanggakan harga diri, itu yang kemudian membuat sampean sendiri ya selain mungkin sampean akan mendapatkan masalah secara pribadi, pun juga orang-orang dari ras sampean, dari suku sampean itu akan terbawa. Seperti itu. Dan tetap jelek gitu. Tetap jelek. Bahkan ini saya mencari definisi carok karena ini ngebahas hubungannya dengan yang tadi ya. Definisi carok sampai sekarang itu secara literatur secara literatur saya nyarinya kan adalah kejadian perkelahian menggunakan celurit. Definisi awal sebenarnya yang saya cari justru adalah pertikaian. Jadi pertikaian apapun di Madura selalu akan disebut carok. Mau menggunakan senjata tajam ataupun tidak, itu selalu akan disebut carok.
namun makin ke sini pindah. Artinya yang disebut carok adalah harus menggunakan senjata tajam. Awalnya senjata tajam dulu, jangan celurit. Bentuknya pokoknya senjata tajam. Mau celurit kek, mau pisau kek, mau linggis kek, mau apa kek, pokoknya senjata tajam. Bergeser. Kemudian pindah lagi. Carok itu kan momennya ada persyaratannya. Oh iya. Sesuatu akan disebut carok harus ada syaratnya. Pertama, ada memang indikasi melemahkan harga diri ataupun menghinakan harga diri. Cuman jangan semerta-merta tiba-tiba langsung carok, jangan. Proses terjadinya pertikaian yang kemudian akan disebut carok itu setelah melalui beberapa proses. Pertama sudah jelas nih, iya harga diri saya sudah direndahkan. Ada permasalahan. Iya, sudah jelas harga diri ya. Sudah jelas harga diri, kemudian harus ada upaya mendamaikan dulu. Masih ada Negosiasi atau rekonsiliasi atau apapun. Islah. Islah. Matika hak. Iya, harus ada islah. Islahnya biasanya yang dipakai adalah tokoh yang berpengaruh kepada kedua belah pihak. Kalau di masyarakat dulu yang berpengaruh kan antara ulama. Iya. Mak Langgeren lah atau mak Kai siapa. Kalau sudah islah ulama ini tidak mempan, artinya pihak yang merasa dirugikan tetap ngerasa harga diri saya belum kembali, maka kemudian pindah ke aparatur hukum. Sudah ada penegak hukum. Kalau dulu sistemnya kerajaan ya kerajaan gitu. Sekarang kepolisian ya kepolisian gitu. Kalau itu belum kelar, setelah dua ini belum kelar, upaya rekonsiliasi, baru kemudian keduanya rembu. Saya ngerasa sudah sangat dihinakan oleh sampean, dan ini belum kelar dari upaya rekonsiliasi ataupun upaya mendamaikan. Belum menemukan titik terang. Belum menemukan titik terang. Bagaimana kalau masalah yang belum terluruskan ini kita selesaikan dengan bengkoknya celurit. Gitu kan? Iya. Tapi momen itu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Dari pihak pertama dengan pihak kedua harus sama-sama tahu kalau mereka akan bertarung. Pihak keluarga juga umumnya sudah tahu. Menentukan jadwal tempat. Iya, pihak keluarga sudah tahu kalau salah satu anggota keluarganya ini akan melaksanakan carok, dan mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa karena sudah tidak bisa diislah. Iya, pilihannya adalah nanti dia akan menunggu anggota keluarganya kembali atau menunggu mayatnya, gitu. Baru kalau semua ini sudah diupayakan, tidak kelar, ya silakan. Biasanya diupayakan di tempat yang netral. Iya. Artinya memang lawannya juga harus jelas. Kalau 1 lawan 1, jangan 1 lawan 2, jangan. Itu carok gitu. Itu secara yang asli. Secara literatur, Ya. secara literatur. Kalau kejadian aslinya di masa lampau, maaf saya lahir 94 ya. Iya. Tak nyapuk lambe. Nyapuk leduk. Iya, jadi saya hanya membaca literatur yang ada gitu. Iya. Makin kesini kan, carok sudah mengalami pergeseran lagi kan. Sangat bergeser. Sangat bergeser. Bahkan selepan sudah iya. dikategorikan carok. Gara-garanya karena menggunakan celurit. Iya. Gitu. Padahal nyilep ya. Padahal nyilep. Ini lah munasibah. Orang Madura dikata pemberani tapi nyilep itu kan kayak Locok gitu. ini berani dari mana? Definisi beraninya itu dari mana gitu. Padahal kalau beraninya orang dulu itu ya yang Atau kita ada? Iya. yang kita lihat dari literatur berarti lebih ini ya, lebih jantan ya, karena Betul. memang harus ayo kita selesaikan Berdua. tapi kita rembuk dulu, kita cari islah dulu, Mm-mm. kita harus menghadirkan ulama. Iya. Nggak cocok baru ya, Aparat sampai tak akhirnya- cocok, ya wes. Pilihannya antara mau saya yang meninggal atau sampean yang meninggal, pilihannya itu kemudian. Dan itu lebih gagah ya Mas. Iya, Daripada lebih gagah. Makanya dulu ketika saya dulu diurutkan lagi, istilahnya kejadian carok di masa lampau tidak akan memunculkan dendam. Cuman carok makin kesini akan menyisakan dendam karena yang terjadi bukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini ya. gitu. Karena memang terus akhirnya mewariskan ya. Akan diwariskan. Iya. Karena secara proses
memang ya apalagi istilahnya sudah nyilep gitu kan. Orang yang celenang tenang. Entar ke pasar. Nomornya. Apalagi pernah dengar seorang anak nganterin orang tuanya ke pasar, pulang dicegat oleh satu orang anak ini dengan orang tuanya, dicegat oleh 3 orang. Satu orang anak tanpa senjata apa-apa dicegat oleh 3 orang bersenjatakan lengkap. Dan itu seorang laki-laki besar. Iya, Ah, akhirnya yang dewasa. terjadi mati. Dan itu oleh masyarakat disebut carok, Dalam rangka apa? Pembalasan. pembalasan. Makanya saya mikirnya gini, ini sebenarnya kita yang terlalu membangga-banggakan carok itu sendiri, karena memang di masa lampau itu carok sangat sakral, atau kita yang kemudian salah menafsirkan makna carok di masa sekarang, yakni setiap kejadian apapun yang menggunakan celurit dan menghilangkan nyawa itu disebut carok. Iya. Gitu. Makanya saya juga kan sempat bikin konten setelah kejadian yang di Bangkalan itu. Oh, iya. Saya bikin konten tentang carok, bagaimana asal usul carok, bagaimana anunya carok. Ternyata jawabannya 2. Jawabannya Artinya di kolom komentar Iya. itu berisi 2 umum. Yang pertama, mereka yang mengaku sebagai bukan 2, 3. Yang pertama adalah mereka yang kemudian mengatakan carok memang harus dibanggakan. Yang kedua adalah mereka yang mengatakan untuk apa kita melaksanakan carok gitu. Dan yang ketiga adalah orang luar Madura yang mengatakan, oh gini loh Madura. Itu Ah. sangat bahaya itu. Itu kita yang tidak ikut apa-apa, tidak mau tahu Betul. hal itu, akhirnya kena getahnya. Iya, bahkan saya Mm. sekarang sudah usia 30 tahun, Mm. belum pernah melihat carok. Nah ya, secara langsung ya. Secara Mas? langsung, iya. Sampai kemudian kan orang luar sudah mengatakan carok itu tradisi Madura. Saya 30 tahun di Madura, malah belum pernah lihat carok, cuman denger aja. Itu pun yang kemarin, yang di Ya, Bangkalan, di Bangkalan. saya tahu kejadiannya karena di videoin. Kalau ndak ada videonya, Iya, ndak bakal tahu gitu. Sampai kok bisa mengatakan kalau carok itu tradisi, kalau carok itu budaya, dari mananya? Iya. Saya juga sangat menolak itu, Mas. Iya, maksudnya budaya apa kayak gini? Ya karena memang bukan budaya Iya, gitu loh. bukan, ya. Ya artinya sekarang yang perlu diperbaiki adalah orang Maduranya sendiri. Kalau menurut saya, yakni pahami dulu apa itu carok, baru kemudian sampean bisa berkelekar keluar Madura. Kalau carok itu gini, pembelaan harga diri. Bahkan gini, harga diri bagi orang Madura itu kan sebenarnya hanya ada 2, Apa itu? perempuan dan harta. Itu yang paling aneh ya, Mas. Iya. Ya, kalau itu jelas ya. Jelas. Bahkan perempuan itu kan juga punya posisi yang sangat tinggi bagi masyarakat, bagi laki-laki Madura gitu. Dan itu landasannya bahkan agama, Mas ya. Betul. Artinya kemudian kalaupun harus ada maaf, Saya merinding loh, Mas. Tidak betul ini. Kalau iya kan, karena memang urusan penghargaan dan penghormatan pada wanita bagi Betul. orang Madura itu luar biasa. betul. Makanya disimbolkan perempuan Madura itu sebagai harga diri memang langsung. Artinya kalau sampean mau melihat seberapa besar harga diri laki-laki Madura, lihat perempuannya. Kalau perempuannya kemudian bisa dimuliakan, maka berarti harga diri laki-laki itu sedang berada di atas. Tapi kalau perempuannya itu dihinakan, mohon maaf, dalam tanda kutip atau dalam tanda apapun, dihinakan dalam artian tek rabet, tek latini, KDRT, jangan mengaku sampean punya harga diri. Karena tidak secara langsung, harga diri sampean rendahkan sendiri. Siapa? Perempuan sampean. Perempuan itu kan mengacu kepada orang tua, istri, anak, bahkan bekal juga masuk kategori. Bahkan itu belum masuk secara agama ya. Secara agama belum masuk, tapi karena ada upaya untuk dilegalkan Berjenjang, ya. secara agama, itu juga masuk kategorinya. Ya walaupun istilahnya ya bekal tetaplah bekal gitu lah. Mereka masih belum apa-apa, belum siapa-siapa gitu. Bekal jadi bekal burung. Istilahnya begitu. Ada memang apa ya? Apa mungkin karena memang tidak tahu alur
secara literaturnya, atau memang karena ya sudah, wah ini loh harga diri Madura kayak gitu? Kalau saya melihat secara sudut pandang saya pribadi itu ya kedua itu. Artinya ya kurangnya literasi ataupun penyampaian dari masyarakat kita, masyarakat Bengasepon lah mungkin disebutnya begitu, ataupun aparat pemerintah ataupun aspek yang ada di pemerintahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Secara lengkap ya, secara Mas. lengkap. Karena mungkin dulu itu sudah lengkap kejadiannya seperti ini, tapi ketika diceritakan Separuh-separuh. sifatnya sebuah cerita yang disampaikan berulang-ulang akan terus berkurang. Betul. Akhirnya dari pertengkaran langsung ke caroknya gitu. Yang awalnya dari disebutnya sebagai penghinaan harga diri, menghilangkan harga diri, ada tahapan-tahapannya, loncat, dianggap menghilangkan harga diri, langsung caroknya. Bahkan sudah tidak ada aspek perjanjiannya, langsung nyilepnya. Oh gitu. iya, bahkan hadap-hadapan. Iya, gitu. Tapi kalau ya kenapa bahas ini juga aslinya sensitif, tapi Betul. perlu kita sampaikan dan harus punya pandangan lah kita sebagai orang Madura dan Iya, sebagai kalau bukan kita sebagai orang Madura yang menjelaskan ini ya kepada masyarakat Madura sendiri ataupun nantinya kepada masyarakat luar, ya siapa lagi? dan kita dari orang yang memang netral, maksudnya Betul. karena tidak ada kepentingan kita harus punya dendam dalam cara ya, gitu betul. atau semacamnya. Karena kalau orang luar Madura tahu informasi itu dari orang yang masih memiliki dendam, maka ya tidak sepakat sama Iya. sekali ya. Betul. Bahkan yang sangat saya takutkan adalah justru definisi carok ini takutnya yang menjelaskan justru bukan orang Maduranya. Tapi Itu. orang luar Madura yang menjelaskan ke sesama orang luar Madura tentang definisi carok. Betapa rusaknya definisi itu nantinya. Menurut versi yang mereka tahu dan hanya sepotong-potong. Betul. Akhirnya yang jelek ya kita yang tidak tahu apa-apa di masyarakat Madura ini. Sangat Mas, itu sangat mengganggu. Karena ketika kita keluar Madura sudah diketahui berasal dari Madura langsung. Langsung. Jangankan masalah kebahasaan. Sepertinya sudah tidak punya tempat. Madura ini sudah sangat menjadi tempat pembulian yang sangat nikmat. Iya. Dan itu kalau saya sendiri sakit hati, Mas. Ya, sama lah. Iya. Sampai pikir saya enggak begitu. Saya orang Madura juga loh. Ya tapi mau gimana lagi lah. Maksudnya lah ini lagi, Mas. Kalau karena kebahasaan ya. Betul. Karena pembahasan kita kebahasan dari Carok. Kayaknya terlalu kemana-mana ini. Itu kalau jenengan sendiri gimana, Mas, ketemu orang Madura berbahasa Indonesia tapi medok? Pandangan sampean. Medok Madura. Iya, medok Madura. Kalau ke saya enggak ada masalah. Karena itu menjadi istilahnya identitas. Artinya banyak, atau bahkan sampean lebih suka yang kayak gitu daripada yang murni pure tanpa medok-medok? Tergantung konteksnya sih. Kalau pada akhirnya tergantung konteksnya. Artinya kalau saya secara pribadi kemudian bahkan ke diri saya sendiri memang berupaya untuk menghilangkan medok Madura saya. Oh iya. Karena itu ada alasannya dulu. Itu ada alasannya dulu. Dahulu pas saya masih kelas 2 sampai kelas 3 SMA, MA gitu di pesantren, itu saya kan aktif di dunia literasi, tulis menulis. Bahkan saya juga aktif di teater, komunitas teater gitu. Di Bata-Bata? Iya, di Bata-Bata. Bahkan itu jaket yang saya bawa juga jaket komunitas teater. Itu saya kan aktif di dunia literasi, puisi, cerpen. Dan kemudian salah satu pas saya ngikutin seminar itu salah satu upaya menurut mereka kalau pengen bisa lancar menulis adalah harus punya banyak perbendaharaan kosakata. Cuman saya mikirnya gini, menambah dari apa yang beliau ucapkan waktu itu, kalau saya hanya menambah perbendaharaan kosakata saya tanpa kemudian
berusaha untuk memfasihkan diri dalam bahasa Indonesia. Karena saya kan bukan hanya dalam dunia tulis menulisnya tok yang bahasa Indonesia, tapi dalam pementasan juga harus berbahasa Indonesia. Iya. Kemudian saya berpikir berarti saya harus membiasakan diri berbahasa Indonesia, kalau perlu menghilangkan medok saya tanpa menghilangkan identitas saya sebagai orang Madura. Atas dasar itu kemudian ya alhamdulillah sampai sekarang kan saya sudah berhasil menerbitkan 2 buku. Satu novel, satu kumpulan cerpen dan puisi. Apa judulnya, Mas? Kalau promosi ini. Kalau yang cerpen Duha yang Mendung, kalau yang kumpulan cerpen sama puisi itu judulnya Sebelum Malam Tahu. Sebelum Malam Tahu. Itu pun terbit saat pondok. Terbit 2019 kemarin, terbit di penerbit Bogor. Corona berarti. Sebelum corona. Itu pas saya nulisnya sudah dari lama sih. Cuman pas terbitnya pas baru-baru nikah gitu. Anggap saja sebagai Kado pernikahan gitu. Ya walaupun ternyata enggak laku. Dan untuk itu berarti sampean lebih seneng orang dari Madura yang kalau pakai bahasa itu metodenya hilang. Kalau secara kata saya barusan tergantung konteksnya, artinya ya bisa jadi mungkin di beberapa momen saya lebih bangga dengan medoknya. Karena saya sendiri pun kalau ada di luar Madura dalam misalnya untuk interaksi sosial biasa, saya menggunakan medok Madura saya. Agar siapa tahu nantinya orang yang saya ajak bicara ternyata bisa langsung nebak orang Madura ya. Ya, tapi kalau di momen yang kemudian lebih akademis, saya akan berusaha menghilangkan kemaduran saya. Karena kenapa? Stereotip yang beredar, kalau sudah orang Madura yang ngomong, ya tidak akan didengarkan. Oh gitu toh. Makanya ada stereotip seperti itu juga. Lah, sampean pikir stereotip bagi orang Madura itu hanya berlaku di stereotip sosial, bukan hanya stereotip sosial, akademis juga. di akademis bahkan di pemerintahan kan. Oh iya. Kita tahu Mahfud MD kurang besar apa. Karena ada medoknya. Iya. Itu makanya di momen akademis biasanya saya akan berusaha menghilangkan medok saya dulu agar apa yang saya utarakan itu didengar oleh mereka, baru kemudian saya akan mengatakan ya kalau saya orang Madura gitu. Kalau ini lebih berlandasan. Kalau yang lebih banyak saya dengar atau saya dapat dari alasan beberapa teman itu, mereka ya lebih ke masalah takut dianggap deso, Betul, terbelakang dan semacamnya. Nah iya. Akhirnya kalau ke mereka ya, kalau dari beberapa orang yang saya dengar itu, mereka bahkan tidak suka gitu loh. Bahkan banyak yang tidak mau diketahui sebagai orang Madura. Tapi akhirnya ketahuan ya. Akhirnya Ketahuan dari medok tidak bakal bisa lari. Kalau saya pribadi bahkan justru saya lebih ingin ditampilkan. Secara sampean. Iya. Oh. Baik baik ya tadi di parlemen lah misalnya, atau di lingkungan kedinasan. Karena saya melihat seperti orang Batak gitu, seperti orang Bali. Betul. Seperti orang mana lagi ya, yang mereka sudah sangat jelas lah kalau mereka orang Bali dengan bahasanya. Nah, betul, dengan medoknya. Medoknya. Siapa yang bilang itu tadi? Nah, itu sangat Bali, bahasa Indonesia medoknya Bali, tapi tidak ada antara mereka itu sepertinya yang medok banget. Lah iya. Seperti itu kayaknya. Masalah kita adalah orang Madura sudah terlalu sangat didiskriminasi. Berarti karena sudah terlalu lama ini Mas ya. Sudah terlalu mendarah daging. Bahkan kayaknya bagi orang luar yang mungkin mereka belum pernah bertemu dengan orang Madura, belum pernah bersinggungan dengan orang Madura, mereka pertama kali mungkin bertemu dengan orang Madura, stereotip negatif itu akan langsung ada. Iya. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah ketemu sama orang Madura. Iya. Bahkan mungkin mereka tidak pernah bersinggungan, konflik atau apapun, ya cuman karena sudah termakan di luar kalau orang Madura seperti itu. Karena sudah sangat lama Betul. dalam stereotip itu Mas. Betul. Akhirnya orang Madura sendiri untuk
mengakui dia sebagai orang Madura dengan logat Madura juga malu Mas. Malu. Iya. Iya, saya banyak kepikiran itu karena secara pribadi saya iri ke orang-orang misalnya dari Batak, Ya. orang dari yang Bali itu. Saya iri ketika mereka berbahasa Indonesia. Mereka Mendoknya jelas loh, jelas, sangat iya. jelas. Benar-benar. Ini loh, itu kalau orang daerah Sulawesi kayaknya ada yang kayak gitu. Iya. modelnya. Ya kayak orang timur lah gitu juga Kayak orang Kalau timur. juga medoknya Oh, masih banget. siapa kakak? Kayak Iya, gitu kan. begitu. Soalnya jelas ya, Mas. Orang Madura kok kalau mau bilang bagaimana karena kayak gitu aja sudah kayak jadi penghinaan ke diri sendiri. Iya, ya itu sudah terkandung melekatnya stereotip negatif bagi masyarakat Madura. Jadinya kita juga sebagai orang Madura kayak ngerasa malu. Walaupun secara pribadi saya sangat bangga sekali dengan Iya. menjadi terlahir besar dan menjadi bagian dari masyarakat Madura, bahkan punya darah Madura itu saya sangat bangga sekali gitu. Sesuatu yang sangat disyukuri lah, Mas. Betul, betul. Bahkan saya berpikir sempat berpikir seperti ini. Apakah saya akan punya kecintaan yang sama jika saya terlahir bukan sebagai orang Madura? Ke tanah asalnya. Iya. Sampai mikir gitu. Karena di Madura itu terlalu kompleks loh, terlalu banyak sesuatu yang kemudian bisa kita pelajarin, bisa kita lestarikan secara budaya tradisi, atau mungkin perbedaan bahasa yang lumayan banyak. Itu sesuatu yang kemudian sangat kita banggakan. Betapa banyak bahasa yang kemudian tidak kita ketahui, tapi itu bahasa Madura. Dari bahasa Madura. Dan itu hanya berbeda, kadang cuma berbeda desa loh. Iya. Perbedaan. Berbeda desa sudah berbeda bahasa Sudah gitu. berbeda bahasa. Bukan cuma cara pengucapan ya. Bukan. Memang sudah beda bahasanya. Bahasanya memang sudah beda. Gitu. Iya, kalau cuma cara pengucapan kan cuma Oke. masalah lidah ya. Ya, masalah lidah. Itu benar-benar masalah bahasa. Iya. Apalagi sampai beda kabupaten. Ini kan kalau kita lihat ya, perkembangan bahasa sampai sekarang gitu kan, dulunya bahasa yang diketahui kan cuman bahasa dua. Saya yang pas pelajaran itu bahasa Madura itu hanya ada dua versi lah. Pertama versi kepulauan yang banyak ikut ke bahasa Kangean katanya. Iya. Kemudian bahasa yang kedua bahasa Madura daratan. Itu dulunya. Semua dari Bangkalan ini. Kemudian meluas makin banyak, bukan hanya versi Kangean, versi Masa Lembu juga sudah berbeda gitu. Bahasa Maduranya. Kemudian ya yang di daratan juga berbeda. Sumenep, Sampang, Bangkalan, Pamekasan berbeda-beda itu sudah. Ini bahasanya. Tambah lagi yang di mana? Yang masuk daerah Gresik itu. Bawean. Iya, itu juga sekarang sudah menjadi dialek berbeda. Artinya kita sudah semakin banyak punya dialek bahasa Madura yang berbeda. Versi Bawean, versi Kangean, kemudian versi daratan yang 4 ini gitu. Versi Pandalungan. Nah, versi Pandalungan apalagi? Yang secara administratif juga mereka bukan di Madura lagi gitu. Secara administratif. Kalau ke ini Mas, penulisan bahasa Madura. Penulisan bahasa Madura. Yang Ini kayaknya Kenapa? saya mau bikin konten sampai 10.000 konten sekalipun masih banyak. masih ya. Karena gimana itu ya Mas? Maksudnya kok enggak sepakat gitu. Aslinya kan sudah ada tuh pedoman. Pedoman umum penulisan ejaan bahasa Madura sudah ada. Yang 1973 lah gitu, ataupun kemudian yang terbaru di 2011. Ada yang mengatakan sebenarnya ada yang terbaru lagi, cuman saya tidak dengar. Katanya ikut yang 2022. Ejaan bahasa Indonesia kan yang 2022 sudah baru lagi. Katanya bahasa Madura ada yang baru lagi, cuman saya tidak dengar secara pemberitaan pun, secara literasinya saya tidak tahu apakah memang benar-benar sudah ada pedoman ejaan yang baru atau tidak. Cuman gini, penulisan, bahkan mungkin bukan hanya penulisan ejaan, tapi bahasa Maduranya, untuk orang mempelajari itu mungkin sama kayak saya pertama kali dapat jadwal pelajaran pas kelas 6 MI, itu ada pelajaran bahasa daerah Madura. Anggapan saya pertama kali ketika kemudian ada pelajaran bahasa daerah Madura bersanding dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, saya kayak mikir
ngapain saya belajar bahasa Madura? Lawang saya orang Madura gitu lah kan. Iya, iya. Untuk apa saya mempelajari itu secara tulisan secara carakan ataupun secara pengucapan lawang saya juga orang Madura gitu. Seperti menggarami lautan. Iya, awalnya saya berpikir begitu sampai kemudian ketemu di pembelajaran pertama. Allahumma firlahu dosen saya Bapak Sutipyo, beliau bertutur menggunakan bahasa Madura yang sangat halus. Saya melongo. Ini bahasa Madura. Belum lagi pas kemudian beliau menulis ejaan menggunakan bahasa Madura yang kemudian kalau ikut ejaan yang lama kayak A ada songkoknya, E ada lajernya. Itu saya mikir, lah ini bahasa Madura. Kok enggak seperti yang saya gunakan gitu loh. Makanya atas dasar itu kemudian saya seneng gitu kemudian belajar bahasa Madura. Ya sampai sekarang ya alhamdulillah saya bisa menggeluti itu dalam dunia perkontenan. Ya walaupun bisa disebarkan via konten. Betul. Ya itu saya sangat bangga sekali gitu. Dan itu kayaknya juga stereotip umum masyarakat kita. Artinya kenapa kemudian ejaan bahasa Madura itu tidak sama di satu daerah ke daerah yang lain. Ya mereka juga akan berpikir, ya ngapain? Lalu yang penting saya nulis kok, yang penting saya ngerti kok. Itu kan, artinya tidak peduli kalau ternyata ada pedomannya. Gitu. Coba, saya juga baca flyer yang sampean kirimkan di IG. Slide gambar pertama bersama Holil Jazuli. Oke, mantep. Geser gambar kedua. Cuko, astagfirullahaladzim. Iya, itu kan yang secara umum kalau ngechat ya sama Madura, tapi ya karena memang sudah sama ya, sefrekuensi ya. Jadi tidak ada teguran ya. Tidak ada teguran karena mungkin umumnya yang melakukan komunikasi itu adalah satu kawasan, satu lingkungan, satu daerah. Tapi betapa banyak kemudian ketika saya bikin konten tentang ejaan bahasa Madura, justru banyak yang curhat ke saya. Oh. Via DM? Ya via DM iya, via kolom komentar yang merasa saya sebenarnya pengen pengen ngebele ke teman saya yang menuliskan ejaan seperti itu, cuman saya tidak berani. Dengan alasan takut tersinggung, dengan alasan takut marah gitu. Akhirnya ya dinormalisasi. Padahal mungkin yang nerima chat ketika itu di daerah lain itu mereka akan pusing cara bacanya. Iya benar. Iya. Contoh misalnya, sampean coba secara penulisan. C-E-B-E dibaca apa? Coba. C-E-B-E. C-E-B-E. Coba. Banyak orang yang kemudian itu menulis coba pakai C. Iya. Padahal kan coba ya maksudnya. Iya, yang dimaksudkan adalah coba. Bagaimana kalau ternyata dari CEBE yang baca, mohon maaf, saya menyebutkan di daerah Sumeneb yang umumnya secara pedoman penulisannya masih murni di sana. Kalau mereka ternyata salah paham mengartikan coba, misalnya nulis beun orang coba, mereka ngertinya beun orang coba. Harusnya pakai C. Misal contoh yang lain, ketika menuliskan jember, ini bukan ke konsonan, tapi ke huruf vokal. Jember secara penulisan kan J H, kalau kita mau pakai ejaan yang M2 2012, J H E M B H A. Kita pakai A. R itu jember. Karena E yang menggunakan A, kalau yang pakai A itu E-nya lebih samar lah ketimbang E yang menggunakan E mepet nantinya. Tapi kalau orang menganggap remeh hal itu, nantinya ditulis pakai E. Jadinya harusnya secara pembacaan itu nantinya akan jadi jember. Jember pak kotor. Padahal bunga asli. Iya. Artinya sebenarnya ejaan penulisan ataupun aturan penulisan itu penting loh. Iya. Karena itu bisa salah penulisan, salah arti. Dulu kita mendengar bercandaan Pak Sani tanah merah. Itu kan bercandaannya ada di titik koma kan. Yang jadinya Pak Sani
Tanah Merah. Padahal yang dimaksudkan Pak Pak Sanima Tanah Merah gitu. Yang dimaksudkan itu. Itu bercandaan itu hanya pada titik koma. Sebenarnya bercandaan itu bukan hanya pada titik koma. Iya, kalau untuk Bandura ya, Iya. penulisan di Madura bahkan Ejaan juga iya. iya. Karena sangat, kalau bagi saya pribadi sangat mengganggu aslinya Mas. Sangat mengganggu ya, karena apa ya? Yang mau negur tidak berani ya? Iya. Masa coba gitu. Coba padahal kan coba. Pakai J. Iya, dari pengucapan cu aja kan lah J itu Iya, bukan C dari cu. Mm-mm. Cuman Harusnya ya pakai ada J. J dan H lah gitu. Iya. Nge-eh. Ya maksud saya entah kamu pakai iya. H, tidak pakai H, Nggak pakai seperti H. J gitu lah. J harus. Jangan paburu ke J tidak menerima ingat buta warna. Cukup kok buta warna. Iya, cuko. Cuko gitu. Bahaya tulio berak. Saya enggak mau nyuruh loh. Ini kita cukup intens ngobrol lama, ngalor ngidul ke sana kemari, tapi ada satu sesi yang itu sesi pertanyaan. Masih ada sisi pertanyaan? Iya, karena netizen banyak yang bertanya. Oh alah. Ini mau sampean jawab apa mau di skip aja? Nggak tahu. Jawab aja ya. Oh. Oke, sekarang sudah di sesi tanya jawab sama netizen yang budiman. Ada pertanyaan dari Mas Oji MM. Oh GMM. Kok kayak kenal? Mungkin ini teman-teman sampean semua ini. Bahasa Madura ada beberapa yang mirip bahasa Jawa, ada juga yang mirip bahasa Melayu. Apa itu memang serapan? Oh, kalau dibilang bahasa Madura memang mirip dengan bahasa Melayu dan bahasa yang lain, ya karena memang secara urutan bahasa, tingkatan bahasa lah, atau urutan bahasa datangnya bahasa Madura, iya. itu kan bahasa Madura masih cabang Austronesia, yang kemudian masih di bawah lagi ada ranting lagi, ada cabang lagi, ini Malaya, Malaya apa ya? Pokoknya masih di bawah lagi. Artinya kemudian bukan hanya bahasa Madura saja. Iya. Bahasa yang kemudian bersumber dari Austronesia ini akan ada banyak bahasa yang mirip gitu. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga bahasa Indonesia juga menyerap dari bahasa Madura. Oh iya. Kemarin saya yang dapat, tapi ini di bahasa halus teki. Kalau bahasa halus tingginya dari siku, ini kan siku. Iya. Bahasa halus tingginya itu seko. Seko, hampir mirip kan? Apakah tidak menutup kemungkinan kalau ternyata yang menyerap itu adalah bahasa Indonesianya? Bukan Dari bahasa Maduranya Madura. yang Bukan menyerap. Maduranya justru. Justru Kemungkinan, bahasa. apakah ada kemungkinan? Iya. Pun kalau misalnya ini yang tumit, tumit ini di bahasa, kalau kasarnya kan tomben gitu. Ada yang mengatakan tongka, ada yang mengatakan toa gitu. Tapi kalau di bahasa halusnya yang umumnya masih lebih murni, itu bahasa halusnya ini adalah tomit. Oh iya. Kok kayak tomit gitu. Iya, tomit. Kayak familiar kan, tumit. Nah iya. Apa tidak menutup kemungkinan kalau justru bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Madura? Bisa jadi. Gitu. Artinya kalau masalah serapan kayaknya sangat mungkin sekali karena masih bersumber dari bahasa yang sama. Gitu. Oke. Dari Daniel K. Kenapa bahasa Madura berbeda dialek antar daerahnya? Aduh. Ini saya pertanyaan ini sudah banyak dari dulu tapi emang tidak berani dijawab. Iya, kenapa Mas? Literasinya kurang. Oh, Sangat jarang dalam hal secara perbedaan literasi. itu. Iya. Cuman yang saya ketahui gini. Sebenarnya kalau yang secara khusus untuk bahasa Madura saya kurang begitu dapat informasi secara literasinya. Tapi kemudian kalau secara bahasa secara umum, dan ini memang hampir berlaku di semua bahasa, kalau ternyata perkembangan bahasa dari satu daerah ke daerah lain walaupun menggunakan bahasa yang sama, itu nantinya akan berbeda. Karena ada banyak faktor lah yang melatar belakangi itu. Di antaranya misal secara geografis, geografisnya misalnya untuk yang di darat, bahasa Madura daratan dengan bahasa Madura kepulauan itu akan berbeda. Mungkin dulunya sama, cuman makin kesini yang di kepulauan mungkin mereka kurang terkontaminasi dari bahasa luar.
Oh ya. Ya, sedangkan yang di daratan terlebih yang paling dekat dengan bahasa luar Bangkalan ke Surabaya secara dialek sudah berbeda jauh dengan yang ada di Sumeneb. Secara bahasa juga banyak yang berbeda dengan yang ada di Sumeneb gitu. Artinya secara geografis ini berpengaruh. Selain itu juga pengaruh bahasa yang menyebabkan berbeda itu kan adanya tradisi yang berbeda-beda di satu daerah. Ya. Misal kayak di daerah saya, di daerah istri saya itu masih ada istilah pandebe. Pandebe. Pandebe itu rokat, yang dirokat ini orangnya. Oh. Kalau kan ada rokat tase Ya, berarti ya. selamatan ke tase. Rokat Tegal yang diselamatin adalah ladang gitu. Rokat Roma yang diselamatin adalah rumah. Kalau rokat Pandebe yang diselamatin adalah orangnya gitu. Ada banyak cara lah kenapa harus orang itu di rokat Pandebe ini tanpa harus kita itu jelaskan. kayak misalnya. ya Mas ya, kalau yang sekarang kayak apa sih namanya? Apa sih namanya Mas? Kalau di dunia ya apa yang lumrah, kalau orangnya yang dibersihkan dari gangguan. Oh tidak, ini tanpa ada gangguan. Tapi ada sebabnya, misalnya gini. Kenapa seseorang itu kemudian dirokat Pandebe? Pertama, dia anak tunggal. Oh, ada sebab. Ada sebab-sebabnya. Bukan untuk membuang kesialan yang sudah melekat, bukan. Artinya memang karena dia terlahir tunggal, biasanya erokat Pandebe. Kedua, di satu keluarga, di satu sesaudaraan, dia itu jenis kelaminnya lain sendiri. Misal dia perempuan sendiri, yang lain cowok semua, atau sebaliknya. Itu biasanya erokat gitu. Adalah banyak faktor gitu. Di tempat saya Pandebe ini masih berlaku. Ada beberapa daerah juga yang masih berlaku. Saya di tempat saya aslinya yang di Pelengahan itu, yang di Potongan Lauk, saya belum pernah mendengar istilah Pandebe. Artinya bahasa yang berhubungan dengan Pandebe, kayak misalnya nyandek ogum, saya enggak tahu. Sampai akhirnya nyampe di sana, itu ternyata kan bahasa yang berbeda lagi gitu. Nyandek ogum seperti apa, kemudian salpak tanah seperti apa gitu, ataupun istilah-istilah yang berlaku untuk tradisi Pandebe itu saya enggak pernah tahu di rumah saya. Pun sebaliknya, di rumah saya itu kan ada tradisi meminta hujan disebut okol. Oh iya ya. Ya. Oh ada lah kalau di daerah Sampian. Iya, masih ada sampai sekarang. Masih lestari. Kalau di sini tidak ada. Enggak ada. Emang sebelumnya ada atau emang enggak pernah ada? Tidak ada yang saya tahu sejak lahir. Nah, kalau dulu ada sama orang sini sudah ada diceritakan. Ya. Cuman kalau secara cerita itu untuk yang secara cerita turun temurunnya ya, terlepas dari okol juga ada di luaran, di luar Madura juga ada yang mentradisikan okol. Kalau okol itu kan tradisi minta hujan, pelaksanaannya seperti gulat. Nah, kalau di daerah saya, di daerah Pamekasan itu biasanya di daerah Pelengahan, kemudian Pegantenan, terlebih Lepak nanti itu. Terus yang di Sumeneb tradisi minta hujannya kan ocung. Ya, oh itu beda lagi ya? Beda lagi. Sama-sama tradisi minta hujan, itu ocung. Maka istilah-istilah bahasa yang ada di tradisi ocung, saya enggak bakal tahu. Pun istilah-istilah bahasa yang ada dalam tradisi okol, yang orang ocung enggak bakal tahu karena berbeda gitu. Itu yang melatar belakangi kenapa kemudian dialek dan bahasa itu akan berbeda di satu daerah ke daerah yang lain. Belum nantinya kalau misalnya di tempat itu banyak perantau, itu lagi. Mereka akan bawa bahasa baru. Kayak di tempat saya yang sekarang, mayoritas perantau ke Malaysia, akhirnya yang dibawa, yang dipakai adalah bahasa Malaysia ketimbang bahasa Madura. Itu yang menjadi faktor kenapa kemudian bahasa itu berbeda-beda. Gitu. Berarti ada banyak faktor memang saya. Iya. Iya, ada. Bukan berarti dibagi-bagi lah kamu kayak gini. Bukan. Emang berubah dengan sendirinya gitu. Seiring berjalannya waktu. Betul, sangat. Ini di IG. Aduh, di IG juga kan? Iya, ada. Alah. M Haris Hidayat. Tolong jelaskan kenapa bahasa Maduranya suatu saat itu bahasa Maduranya suatu saat itu cubudien. Padahal kata budi itu artinya belakang. Agak bingung saya menjelaskan kalau ada teman yang tanya.
Cubudian. Suatu saat saya akan pergi ke Makkah. Cubudian saya. Kalau untuk daerah sini Mas ya, Ya, suatu saatnya kulaku. laku ya besok-besok kan berarti. Ya, Lebih kulaku. entar saya mikir dulu ini. Cubudian. Oh, ya kayaknya ini alasan yang paling masuk akal. Cubudian itu sebenarnya kalau dilihat dari akar katanya terdiri dari dua kata. Pertama cu dan yang kedua budi. Ya, Iya. budi itu kan belakang. Kalau cu ini saya mau nebak ya. Cu ini kan ada yang kemudian penggunaannya cu timur. Ya kan cu timur, rumah yang ada di sebelah timur rumah kita biasanya disebut cu timur atau cu kemi. Oh iya, Cu kemi. Cu bara cu timur kan sama Iya, itu iya. nantinya. Ini cu kemi itu nanti berbeda makna lagi. Cu kemi. Cu ketok ya, kebelet lah gitu. Berarti oh iya, ini bener. Cubudian berarti diambil dari dua kata. Cu yang dipakai adalah lacu. Oh. Lacu itu kan waktu setelah hari ini. Lacu. Besok Besok terserah. berarti ya? Terserah. Mau besok, lusa ataupun intinya kapan itu setelah- lacu. Setelah hari ini itu udah lacu. Berarti cubudian ya berarti setelah hari ini ke belakang nantinya. Tuh. Itu cu. Itu iya, berarti kalau di Indonesia suatu saat ya, sesuatu yang belum pasti gitu ya. Tapi waktu nanti di kemudian hari. iya di kemudian hari yang Iya. belum pasti waktunya. Iya, itu karena diambil dari dua akar kata, lacu dan kemudian Budi. mudik gitu. Kayak gitu. Oh, itu penjelasannya Mas Haris. Semoga bisa Semoga masuk akal. Iya. Dan membuat sampean tak bingung. Ada tinggal satu lagi tapi dengan 3 pertanyaan. Kok banyak? Dari Rizka Fatih, temannya sampean mungkin. Rizka. Rizza, oh ya. Hmm. Rizka ya Allah. Mohon maaf Mas Rizza, mohon maaf. Rizza Fatih. Ada 3 pertanyaan. Satu, Kok banyak ya? kenapa dalam bahasa Madura, wah ini sih yang disinggung tadi ini. Dalam penyebutan, oh bukan ini Mas. Kenapa dalam bahasa Madura dalam penyebutan lauk sering disebut cuko? Oh, Cuko, Ya. tapi beliau nulisnya cuko. Mas Rizza, mohon maaf Mas. Rizza ya. Sampean teman saya loh ya. Saya kalau nulis cuko itu pakai JUKO tanda petik. Ini sampean pakai C. Sampean teman saya bukan sih? Malu. Cuko. Kenapa itu Mas? Ini saya tidak nemu sih. Iya. Memang literatur ya. secara literatur cuman satu-satunya literatur yang menjelaskan ini kan sebenarnya mirip dengan di bahasa Jawa. Iwak. Mereka menyebut lauk juga iwak. Iwak pete, Oh, iya, iwak iya. ayam, iwak daging gitu. Padahal ikan di mereka juga iwak ya. Iya. Dan literatur yang saya dapatkan satu-satunya penjelasannya hanya mengatakan itu adalah salah kaprah Iya. Cuma atau bisa- mungkin juga kesalahpahaman gitu. Tidak ada literatur yang menjelaskan lebih dari itu gitu. Jadi kayaknya emang tidak ada jawaban yang masuk akal selain ya salah kaprah gitu. Oh, berarti ini bukan di Madura aja ya kasusnya. Bukan hanya di Madura Di gitu. Jawa juga. Di Jawa juga. Ya kalau di Jawa pasti orang-orang Jawa bakal ya iwak pite gitu. Nah, ya iwak pite ternyata ada iwak bandeng. Padahal mungkin kalau diterjemah satu-satu iwak itu ikan berarti. Iya, makanya iwak pite ikan, ayam. Ini ikan yang kayak apa? Betul. Betul. 2, kenapa dalam bahasa Madura kebanyakan pengulangan kata, contoh nakana on-laon. Sepertinya bukan ini Mas ya. Oh iya, ada yang nanya sih. Bahkan ini sudah jadi stereotip. Sudah Iya. jadi anggapan umum. Yang mempelopori itu adalah Kadir. Kadir. Betul. Di Budi. Ya walaupun ada beberapa yang memang benar sih secara aturannya, cuman ya tidak semuanya. Artinya gini. Lebih banyak dibuat-buat. Betul. Kalau dikatakan semua bahasa Madura mengalami pengulangan, tidak betul. Salah. Tapi kalau ada beberapa kata di bahasa Madura yang mengalami pengulangan, itu benar.
Cuman itu ada beberapa faktor yang mendasari hal itu. Iya, iya, iya. Salah satunya kalau misalnya contohnya apa ini? Di Saya langsung sini sebutnya. anak-anak, Anak-anak. Untuk kata anak-anak itu kenapa mengalami penambahan kata? Itu untuk merubah makna dari kata tunggal ke jamak. Ke jamak. Jadi yang asalnya kanak menjadi nak-kanak. Kalau kanak kan mungkin satu orang, Iya. nak-kanak banyak. Kalau misalnya emak satu orang, mak-emak. Jadi banyak orang. emak gitu. Banyak ibu. Terus kemudian le-ale dari yang mungkin ale satu, le-ale menjadi adik yang banyak gitu. Kalau on-laon, Nah, kalau on-laon ini kayaknya asalnya. makna yang lain. Oh, makna Dari yang asal lain. dari akar kata laon. laon, oh iya. Akar kata laon kemudian ini dibentuk jamak untuk mengubah ke bentuk untuk menunjukkan intensitas. Dari yang asalnya laon, artinya kalau ketika sampean mengatakan laon, maka intensitas kecepatannya bisa jadi dari 80 ke 60. Tapi kalau misalnya sudah pakai on laon, Iya, iya, iya. maka intensitasnya harus jauh. Artinya dari 80 mungkin ke 40 bahkan langsung ke 20. Iya, Jangan iya, berubah iya. sedikit gitu. Tapi kalau katanya hanya laon, ya berarti intensitasnya sedikit, berubahnya sedikit. Mungkin kalau di bahasa Arab itu sama kayak apa itu menggunakan fa, apa itu menggunakan summah ya. Ah ya, kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Kalau laon berarti ya laon mungkin intensitas 80. Kalau Iya. on laon Ya. lebih laon lagi berarti. Iya. Pun sebenarnya kan penambahan kata itu ada 3 fungsi. Iya, iya, iya. Yang satunya kan lebih ke menunjukkan penekanan kata. Misalnya kayak bagus ketika digandakan menjadi gus bagus itu bermakna sangat bagus. Iya, iya, iya. Misalnya lanceng jadi ceng lanceng sangat panjang gitu kemudian. Kayak gitu. Oh, iya. Artinya ceng lanceng. artinya penambahan kata atau pengulangan kata itu bukan tanpa sebab. Iya, Ada ada peristiwa sebabnya. bahasanya. Iya. berarti, Mas, ya. Oh, kalau yang kasusnya yang yang kita kenal Di bahasa yang- Kadir. Iya, di bahasa Kadir itu Kebanyakan memang dibuat-buat ya. Iya, dibuat-buat. So kalau di beda ada peristiwa bahasanya gitu. Kecuali kalau misalnya Kalau memang ada peristiwa bahasanya. misalnya kalau bilang sate Pak, berarti satenya satu porsi. Iya, iya. Teh sate minta banyak berarti. Nah, ini pertanyaan terakhir ini apa agak gimana ini ya? Apa itu? Untuk yang terakhir, apakah sampian Tretan Koca Mereng ini masih jarang mandi pagi? Astagfirullahaladzim. Ini teman dekat mungkin Ini ya. nih sampai kalau tahu yang masalah nanya. hal ini. Dia teman masih di pondok. Oh, iya, iya, iya. Ini makanya saya takut. Tadi yang OJMM juga kayaknya teman saya itu. Tapi kayaknya pertanyaannya enggak menyinggung ke sana. Ini satunya lagi. Ya dulu kan istilahnya saya kan masih aktif di teater di komunitas gitu kan. Istilahnya masih liar-liarnya lah gitu. Dari cara berpikir, dari cara berpenampilan, dari cara menghargai diri sendiri juga masih liar-liarnya. Dan sekarang mau tidak mau harus rajin mandi pagi karena kalau tidak begitu istri saya marah. Aduh. Sudah ada yang mau negor. Istilahnya sudah ada yang mau mandiin. Astagfirullah. Sudah ada yang mau nyuruh mandi gitu. Oke, 1 jam lebih Mas. Mosok sih? Iya, 1 jam lebih bersama Mas Koca Mereng. Oh alah iya. Mas, Kok nggak kerasa ya? iya, karena pembahasannya ya karena kita memang orang Madura ya, dan bahasa ini memang bukan masalah nikmat dan nikmatnya sih aslinya. Iya. Masalah Orang Madura membicarakan Madura itu kayak ya ngalir aja. iya. Dan terima kasih Mas sudah Terima kasih hadir juga. di podcast penting nggak penting. Nama podcastnya penting nggak penting? Penting nggak penting. Oh, iya. Tapi channelnya Maduret Mas. Oh tak kirain nama podcastnya Maduret. Oh iya iya. Ntar ini jadi fatal ke saya ya. Nama podcastnya penting nggak penting. Oh. Channelnya Maduret. Bagi Maduret. teman-teman yang Madura membaca berarti ya? ya maunya gitu. Oh. Teman-teman yang belum subscribe, belum
nonton, silahkan nonton dan subscribe dan bagikan video-video dari Maduret jika bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih Mas atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih juga sudah mengundang Dan, saya. ya, di tempat yang di studio yang belum studio ini.